Halo sahabat Darmawan, sahabat Darmawan. Kita bertemu lagi di acara Gincu, Guruku Ingin Curhat. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya ya sudah banyak guru-guru yang kita ajak ngobrol, dia curhat tentang ada masalah pribadinya, bukan masalah pribadi ini ya, masalah dia sebagai guru dan lain-lain. Nah, sekarang kita kedatangan dua guru produktif ya, guru kejuruan yang pengen curhat ke saya. Saya kan dokter Angga ya, psikolog, dokter cinta. Ya pengen curhat katanya, Pak, saya pengen curhat di Gincu katanya. Curhat apa Bu? Ibu ya. Curhat apa? Ini Pak, ini saya PKL, saya pengen berkeluh kesah tentang PKL gitu ya. Ada yang pertama ada Bu Hubin kita, Bu Hugi. Ya, silakan Bu Hugi sini. Halo. Yang kedua ada guru kejuruan perhotelan yang juga alumni SMK Darmawan. Nah, gitu ya. Namanya siapa? Elsa Mutia. Oh, Bu Elsa ya. Sekarang panggilannya Bu Elsa. Kalau dulu kita panggilnya Nak Elsa. Nak banget ya. Nah, sekarang mah Bu ya, sama-sama rekan kerja. Oke. Bu Gi kan tahun ini jadi Hubin lagi ya. Dulu jadi Hubin 2 tahun lalu ya. Iya. Terus vakum. Karena memang waktu itu vakum ya. Karena kan baru punya momongan, jadi nggak kepegang. Akhirnya sekarang memberanikan diri lagi jadi Hubin. Nah, yang memang tugasnya itu berkomunikasi sama luar, industri segala macam. Salah satunya adalah PKL. Yeah. Nah, Bu Elsa di sini itu sebagai guru kejuruan satu. Yang memang paling anak-anak juga banyak juga yang curhat ke Bu Elsa ya tentang PKL, bagaimana mempersiapkan PKL juga. Dan satu lagi, pernah PKL juga. Wah, kan sebagai murid ya dulu di Darmawan, gimana sih rasanya PKL, dan nanti kita akan cerita lebih banyak. Saya mau nanya ke Bu Gi dulu deh. Atau Bu Gi mau curhat dulu ke saya? Curhat? Boleh. Gimana sih Bu Gi menghadapi anak-anak PKL yang sekarang tuh seperti apa? Yang sekarang ya berarti ya? Karena saya merhatiin gitu ya Bu Gi selama beberapa bulan ini ya, kayaknya banyak merengut gitu ya kan. Pak, bentar saya pusing Pak. Saya pusing Pak. Pusing apa PKL? Pak ini Pak ini. Oh oke. Sok curhat sekarang. Apa sih yang dipusingin? Sebenarnya kalau dibilang pusing banget enggak sih Pak, karena sebelumnya udah ngerasain juga gitu ngerasain. Ya. Cuma kalau dibandingin yang sudah-sudah gitu ya, emang yang sekarang ini lumayan cukup menguras. Ada tantangannya gitu loh. Soalnya anak-anaknya juga spesial. Ya lumayan spesial. Dibilang lebih banyak yang ada kendala dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ngerasa lumayan ada tantangan gitu loh untuk ngadepin anak-anak yang sekarang lagi PKL gitu. Untuk yang tahun sekarang yang baru berjalan gitu sih, dibandingin yang udah-udah. Nah, gitu. sekarang ini nanti Bu Elsa ya bisa saling aja kita ngobrol. Tantangannya atau kendalanya, kita udah berjalan berapa bulan nih PKL? Kurang lebih hampir 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Nah, di 2 bulan ini apa sih kendala yang udah muncul nih Bu Gi? Yang udah muncul, yang pertama sebetulnya nggak jauh-jauh dari mental sih. Mental? Ya, itu mentalnya anak-anak Pak. Mental anak-anak, mental yang gimana Bu? Coba bisa diceritain nggak? Mungkin bisa dibilang kaget kali ya, karena biasa mereka kan kegiatan di sekolah, ketemu sama teman-teman yang seumuran mereka, terus ketemunya ya paling sama guru-guru yang mereka udah kenal. Mainnya terus, pun di sekitar situ-situ aja. Ya, di situ-situ aja. Nah, sekarang mereka harus ke dunia kerja, yang mana ketemu sama orang-orang yang mereka masih belum kenal. Lebih tua juga. Lebih tua kebanyakan, jarang ada yang seumuran. Kemudian dihadapkan dengan orang-orang yang asing, tamu maksudnya. Iya, tamu benar. Jadi mungkin kaget gitu. Jadi untuk menghadapi itu semua akhirnya mentalnya si anak-anak nih drop. Ya.
mental yang dibilang itu sampai ke tahap mengeluh kah? Misalnya ke Bugi saya kayaknya nggak kuat PKL misalnya, atau ke Bu Nelis kan selaku kaprok, atau Bu Nadia atau Bu Kika gitulah ya. Atau ada sampai ke tahap sudah keluar gitu. Gimana tuh Bugi? Yang paling banyak sebenarnya mengeluh. Mengeluh yang banyak, oke. Mengeluh. Jadi anak-anak ini lumayan banyak yang ngeluh, padahal bisa dibilang baru mulai mereka. Oke. Kan yang namanya kita ke dunia yang baru pasti perlu adaptasi ya Pak, penyesuaian Ya, gitu. betul. Nah, dari situ mungkin mereka masih, ya itu tadi kaget, akhirnya jadi ngeluh, Bu capek. Oke. Gitu. Padahal ini baru 2 bulan loh. Iya. Masih ada sisa 4 bulan. Iya, masih 6 lama. bulan nih kita Iya, ya. 6 PKL. bulan minimal. Nah, sekarang ke Bu Elsa nih. Ya. Yang pernah PKL. Yang pernah PKL. Maksudnya apa benar sih Bu Elsa semenyeramkan itu di tempat PKL yang memang harus apa sih banyak yang nggak kuat mentalnya dan lain-lain gitu. Terus gimana supaya mentalnya kuat dari sudut pandang Bu Elsa nih? Karena kan pernah PKL, kalau Bogi kan juga pernah tapi kejauhan lah. Ya, ini yang masih fresh ya, yang masih fresh dengan kondisi sekarang gitu kan, masih relate tuh Bu Elsa. Gimana Bu? Kalau menurut saya sih kalau PKL memang awal kaget, tapi semua itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nanggepinnya mau gimana, dan salah satu cara untuk mengatasi biar membangkitkan mental kita ya dengan ibarat menerobos gitu. Paksakeun gitu. Iya. Allahumma paksakeun lamun bahasa Niatnya ya. Iya. Niat mah nawaitu paksakeun. Iya betul. Karena kalau nggak gitu kita nggak akan bisa Pak. Jadi stuck di situ aja kalau kita nggak ada terobosan gitu. Lebih ke apa ya bahasanya ya pasrahkan, berserah diri itu bukan berarti nyerah gitu, bukan, tapi lebih ke ya udah oke, karena udah di tempat di sini kita harus survive dengan tempat ini gitu ya, harus bisa beradaptasi gitulah intinya gitu ya. Jadi ini mental masalah yang paling utama ya Bu Elsa, mungkin Bu Gi. Terus apa yang Bu Elsa alami ketika PKL gitu, mental apa sih yang kadang bisa bikin drop atau down? Biasanya apa sih pengalamannya? Lebih ke pertama ketemu tamu sih. Ketemu Karena tamu. ngerasa kita biasa sama guru di sekolah. Belajarnya biasa sama guru. Sama terus? teman-teman seangkatan kan masih biasa aja gitu. Ini kan orang lain, kalau tamu itu orang lain, dan tamu itu tidak mengenal kita training. Oke. Tamu Taunya kita sama karyawan karena gitu bajunya ya. juga kan Ya, betul. seragamnya juga sama kayak di hotel mungkin gitu ya. Itu yang lebih ini sih bikin mental terkuras gitu. Jadi terkuras. Oke, berarti kan itu problem itu biasanya kan dari mana? Kepercayaan diri gitu Bogi ya. Iya. Terus apalagi Bogi yang selain memang yang ngeluh soal ya mentalnya lah ya, satu tuh kita ini mental. Terus apalagi kira-kira tuh temuan-temuan sejauh ini sebelum kita kasih resep-resep dan formula-formula ala Bu Hugi dan Bu Elsa, gimana sih supaya mentalnya nggak drop, gimana supaya nanti mungkin percaya diri dan lain-lain. Satu mental, terus apalagi Bu Hugi selain mental? Ini yang perlu diubah itu adalah mindset anak-anak sebenarnya. Oke, mindset yang kayak gimana tuh? Tujuan kita melakukan PKL itu kan sebenarnya emang untuk belajar ya Pak. Iya PKL. Ya kan, mencari pengalaman. Betul. Gitu ya. Terus praktik tapi bukan di sekolah, di dunia nyata praktik gitu loh. Industri lah ya. Praktik di dunia kerja yang nyata gitu, yang real. Jadi mindsetnya itu harus diubah, bukan untuk orientasinya lebih ke uang gitu, karena sekarang jadi gini, semenjak munculnya industri-industri yang memberikan upah ke anak-anak, training, akhirnya anak-anak beranggapan bahwa PKL itu dikasih uang. Jadi akhirnya mindsetnya anak-anak tuh PKL itu dapat uang, sehingga padahal dia dari awal pun tadi dipotong, nyari tempat PKL-nya pun udah mulai orientasinya bukan tempat ini, misalnya hotel misalnya, hotel ini bagus, bintang 5 atau bintang 4, tapi lebih ke nyarinya hotel ini kalau di sini dikasihnya berapa, gitu. Sampai segitunya. Jadi sampai segitunya. Jadi permasalahannya itu bukan cuma sekedar di mental, tapi sampai ke orientasinya udah bisa. Tapi padahal kan memang mindset itu ya
saya pernah kalau sebagai guru kan pernah PPL namanya, PKL mana ada dapat gaji gitulah istilahnya. Itu kan pihak industri ya mungkin memberikan upah tuh apa, uang pengganti transfer, uang kasih sayang lah ya, bukan malah jadi gitu. standar pokoknya minimal harus segini, harus nyari dan lain-lain gitu. Nah, kalau emang zaman itu ada dari zaman dulu apa baru-baru ini sih Bu Elsa? Zaman Bu Elsa gimana? Ada batuk. Tidak semua industri sih Pak ada seperti itu, tapi ada sebagian yang seperti itu. Tapi teman-teman Bu Elsa dulu tapi baru ketaranya sekarang sih ya, dulu nggak ada yang kepikiran gitu ya? Iya. Kalau dulu lebih ke nyarinya bintang 5 sih. Nah, berarti kan kualitas hotelnya. Bukan dia gajinya berapa di hotel gitu ya. Lebih ke situ dulu. Oke, nah ini problem kedua. Satu mental, yang kedua orientasi atau mindset lagi. Mindset yang dipakai. mindset. Mindset. Ya, pola pikir atau mindset lah, pokoknya mindset anak yang memang sekarang udah bergeser nih. Bukannya orientasinya untuk belajar, tapi untuk dalam tanda kutip mulai mencari uang. Ya, mencari keuntungan dari hasil kerja. Ingat, bukan sudah bekerja ya Bu Gia, tapi belajar, konteksnya belajar. Oke. 2. Terus apalagi dari Bu Elsa deh? Ada yang ngeluh nggak ke Bu Elsa selain mental sama tadi orientasi yang berbeda itu? Lebih ke under pressure sih, di bawah tekanan kerjanya. Oke, gimana tuh? Di bawah tekanan tuh gimana tuh? Kalau itu sebenarnya hal yang wajar ya, namanya dunia industri, dan itu balik lagi tadi, dunia industri maupun tamu itu tidak membedakan karyawan dan training. Karena nggak tahu juga ya. Terus? Ya mungkin mereka lebih ke kaget juga. Karena praktek di sekolah, walaupun memang di sekolah bayangan di industri, tapi di industri itu nyatanya. Dan mereka mungkin kaget gitu. Jadi pressure yang diterima anak-anak tuh lebih gitu ya dibanding di sekolah. Kalau di sekolah kan mungkin ya karena memang dibatasi sama waktu belajarnya dan lain-lain. Kalau di industri kan memang dia harus langsung terjun ke industri, langsung ketemu sama tamu, dapat pressure yang berbeda. Apalagi kalau lagi ramai misalnya tamunya banyak, pasti makin. Nah itu yang mungkin belum dipersiapkan sama anak gitu. Nah sekarang ada lagi nggak Bu Gi? Sebelum ini 3 nih berarti nih, tadi ada pressure, mental, orientasi. Ada lagi nggak? Itu yang 3 paling besar lah ya. Sekarang kita coba deh untuk kira-kira saya ingin nanya nih, dari ketiga problem itu, problem PKL yang dihadapi anak-anak zaman sekarang gitu ya, harusnya seperti apa sih Bu Gi? Soal mental dulu deh, harusnya tuh kayak gimana sih gitu, supaya anak mentalnya kuat gitu loh. Yang pertama sebenarnya kembali lagi ke pilihannya mereka ya. Mereka masuk ke SMK aja tuh sebenarnya harusnya sudah paham, sudah tahu bahwa di SMK ini memang berbeda dari SMA ya. Karena ya bedanya itu tadi, yang wajibnya itu PKL, praktik kerja di dunia kerja, di industri. Jadi memang dari situ tuh harus udah paham juga anak-anak. Jadi ketika nanti waktunya mereka praktik di dunia kerja, ya nggak banyak ngeluh gitu. Itu yang pertama sih. Berarti kemandirian ya, maksudnya tidak banyak ngeluh, kemandirian dan mempersiapkan mental yang memang itu harus ditempa dari sekolah. Nah, makanya kadang kan gini, kita tuh serba salah ya Bu Gi ya, misalnya sebagai guru, Bu Elsa juga nih mau tegas sama anak pada saat pembelajaran, nanti disangkanya jadi guru killer. Iya benar. Ya kan ya, tegas nih. Nanti si ibu ini mah galak, pak ini mah galak. Tapi kalau kita nggak tegas, kamu di industri kan sekeras itu gitu. Ya kan? Bahkan bisa lebih dari bisa lebih keras dari itu gitu. Jadi akhirnya jangan sampai si anak ngerasa, kok di industri sekeras ini sih, saya nggak pernah sekeras ini di sekolah. Nah kan jadi serba salah kita ya gitu. Jadi makanya ketika di sekolah itu kita ditempa gitu ya, diajarin dengan tegas, disiplinnya juga harus, itu tuh sebenarnya semata-mata buat kalian yang memang di industri lebih parah guys, gitu ya. Benar. Gitu. Mulai masuk jam 7, kalau telat ada punishment dan lain-lain. Itu sebenarnya kalau di industri lebih parah dari itu. Ya kan? Kompetensi yang kalian dapat
diterapkan ketika belajar di industri juga lebih parah. Makanya kaitkan terus gitu apa yang sekarang proses yang ada di pembelajaran ketika di sekolah itu kamu harus berpikirnya gitu ya, kalian harus berpikirnya bahwa ini akan dipersiapkan untuk nanti saya kerja. Iya, benar. Kan itu pola pikir dasar anak SMK. Iya. Beda sama SMA ya, Bu ya. Kalau SMA ya mungkin kan masih panjang jalannya karena dia harus melanjutkan ke kuliah. Tapi kalau SMK, apa yang saya dapat sekarang pembelajaran pasti akan terpakai di saat di dunia kerja nanti. Iya. Gitu ya. Itu soal nah sekarang yang soal orientasi, kenapa Bu? Abis mandi ya? Masa kayak abis mandi? Ini saya terlalu serius banget ya Bu. Ada ada tisu nggak ini? Aduh ya Allah. Maksudnya biasa baru pertama kali dia kayaknya ya. Pak, tenang. Ini bukan jadi kayak acara uang kaget ini. Terus santai, tarik nafas, santai. Oke. Nanti ya dinyalain makanya ini aduh. Oke. Jadi ketahuan. Oke, udah terus lagi ya. Oke. Nah, jadi lupa tuh. Yang kedua soal orientasi nih. Ini gimana nih ngebalikinnya kalau seperti dulu lagi gitu, Bu. Biar anak nggak berpikiran lagi bahwa kita lagi nyari uang gitu loh. Gimana caranya kira-kira? Gimana ya? Sebenarnya saya punya cerita pengalaman sih sebenarnya, pengalaman saya sendiri. Ya sama lah kayak Bu Elsa juga. Bu Elsa kan pernah ngalamin PKL gitu ya. Di SMK, di kuliahnya saya juga gitu dulu. Mungkin bedanya kali ya zaman dulu sama sekarang, ya dulu memang nggak terlalu memberikan uang saku, uang makan. Jadi ke hotel datang memang cuma untuk kerja, kemudian dapat makan siang, terus kerja lagi pulang gitu. Nggak ngarepin apa-apa kan, emang tadinya nggak tahu kalau bakalan dapat uang gitu. Saya ngalamin PKL sampai 3 kali, Pak. 3 kali PKL? Ya, 3 kali SMK, PKL. ya? SMK sekali, kuliah saya 2 kali PKL. Dan 3-tiganya benar-benar nggak dapat uang. Dengan keluhan yang berbeda-beda juga di setiap fasenya itu. Yang paling saya rasain bener-bener ngerasa capek banget tuh ya waktu kuliah. Saya kerja tuh sampai 10-11 jam. Buset. Biasanya tapi kan nggak dapat uang. 8. Ya, biasanya kan 8 jam. Terus di situ saya bisa overtime terus-terusan tuh bisa 10-11 jam tapi nggak dapat uang apapun. Dan kita tidak memikirkan itu ya. Nah, itu nggak kepikiran sama sekali tentang itu. Jadi ya udah kerja. Yang penting saya dapat ilmu. Pulang dari PKL, saya bisa menyelesaikan laporan PKL, disampaikan ke teman-teman, ke dosen-dosen kayak gitu kan dulu mah. Beres gitu. Jadi saya punya ilmu nih yang saya dapat gitu. Intinya sih saya pengennya dapat pengalaman gitu kan. Nah, tapi yang sekarang ini karena mulai bermunculan nih 1-2 industri yang akhirnya memberikan, harusnya itu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan industri juga. Benar sih. Maksudnya dia kan juga misalnya memberikan itu ya emang buat pengganti transport dan lain-lain. Yang salah bukan industri ya. Tapi yang salah sebenarnya ngasih juga sebagai bentuk penghargaan mungkin ke anak-anak gitu. Tapi ya itu tadi pola pikirnya gitu, mikirnya jadi akhirnya berubah gitu. Kan nggak bisa juga kita di sekolah ke industri, tolong jangan dikasih uang. Nggak mungkin juga. Harusnya alhamdulillah jangan ngelunjak gitu Iya benar. Istilahnya ya, maksudnya. Ya bonus lah Pak, kalaupun dapat gitu. Kalaupun dapat ya bonus, tapi kalau nggak dapat ya memang sudah sewajarnya tidak dapat gitu, karena kan yang didapat itu ilmunya, belajarnya gitu ya Bu ya. Oke, ini apalagi nih Bu Gi yang memang terkait sama orientasi yang berubah lagi nih. Ini buat ini sih pesannya buat yang sekarang mungkin PKL bisa dibalikin tuh mindsetnya, bukan hanya anak SMK Darmawan ya. Sekarang saya perhatikan hampir semua sekolah SMK sekarang juga seperti itu tuh. Nggak tahu, mungkin karena generasi bukan kayak jadi terkesan tua ya maksudnya, tapi makin kesini kita dimanjakan sama teknologi, serba instan dan lain-lain, sehingga pola pikir pun akan berubah. Tadi Pak Rahmat juga bilang pada saat pembukaan PTA ya, bahwa generasi sekarang itu generasi strawberry. Kalau generasi strawberry itu generasi yang
cantik kan ya strawberry itu ya. Iya, cantik. Tapi lembek gitu. Iya kan? Iya, benar. Saya pikir, lah bener juga ya. Anak-anak sekarang tuh secara look oke, gitu iya, ya kan? bener. Di medsos di mana, wah keren, ditambah filter apalagi. Keren gitu, tapi lembek gitu secara mentalnya ya. Lembek gitu. Nah, ini jadi problem besar. Benar-benar Bogi curhat di sini pengen ngasih tahu kan ya, maksudnya ke orang-orang, ke anak-anak SMK semua, hey kalian masih dalam tahap belajar, hey ya kan, ingetin, hey coba ingetin, hey belajar, bukan nyari uang, nyari uang mana? Nyari uang nanti kalau udah lulus. Kalau udah lulus, segitu mah atuh gampangnya kalau udah lulus. Percuma nyari uang sekarang, apalagi nggak didampingin sama kompetensi. Nah, hanya mikirin uangnya, iya, benar. tapi belajarnya nggak mau. Ya gimana tuh nanti lulus belum tentu bisa terpakai di industri ya. Kalau orientasinya udah uang, tapi sok balikin orientasinya. Belajar gitu. Jadi ibaratnya sekarang kita nyimpen peluru dulu gitu loh. Supaya nanti ke depan udah lulus ditambah lagi ya kalau udah lulus tambah lagi kalau kuliahnya jurusan yang sama, wah itu kan makin naik. Baru pada waktu yang tepat gitu ya Bu Gi ya atau Bu Elsa ya. Pada waktu yang tepat kerja ya udah tuh beneran tuh orientasi, terserah mau orientasinya uang tapi harus diimbangi sama kompetensi. Jangan orientasinya pengen gaji besar, kompetensinya nol besar. Quotes hari ini. Ingat, quotes of the day. Orientasinya pengen gaji besar, tapi kompetensinya nol besar. Jangan ya. Bagus. Bagus. Kick Eddie mah lewat. Bu Elsa, kick Angga. Kick Angga tendang Angga tuh. Bu Elsa, coba Bu Elsa ngomong lagi. Bu Elsa udah keringetan wae nih. Kenapa ya? Kenapa Bu Elsa? Coba ayo ngomong lagi. Ada sekarang kan ini harusnya Bu Elsa nih yang banyak ngomong, yang banyak protes. Zaman saya dulu juga nggak gitu, gitu. Iya. Coba. Sering saya ngomong, cuma mereka balik lagi. Enggak kok Bu, kakak kelas sekarang gini. Oh gitu. Balik lagi Bu Elsa ketika ngajar kan sebelum anak yang ini kan pernah diajar Bu Elsa yang sekarang PKL nih. Iya. Memberikan itu nggak sih? Maksudnya nanti kalau di industri jangan orientasi uang dulu gitu. Lebih ke sharing sih. Lebih sharing. Sama seperti Bogi. Terus tanggapan mereka gimana sih? Tapi kan kakak kelas yang ini Bu sekarang dapat uang. Nah, gitu. nyontohnya kakak kelasnya ya dapat uang. Terus mereka ngerasa zaman saya jauh gitu. Padahal kan baru kemarin ya Pak. Iya, padahal baru kemarin. Nah, makanya ini kalau ini terus diteruskan agak susah ya Bu Gi ya. Maksudnya agak susahnya anak orientasinya udah beda, kita sulit juga nih ke depannya gitu untuk pokoknya susah banget mau ngomong apaan gitu ya. Saking hopeless apa sih? Kok hopeless? Speechless. Hopeless mah putus asa ya. Itu apa? Mencetak generasi yang memang mentalnya kuat, orientasinya masih belajar, ya selayaknya anak sekolah lah gitu ya. Anak sekolah kalian masih dibiayai sama orang tua gitu, terus belajar yang baik, ada waktunya gitu. Apalagi ya Bu Elsa yang memang kalian keluh kesahkan lagi tuh apa sih? Attitude sih Pak. Iya. Ini nih nggak ini bener attitude ya? Iya kan, maksudnya gimana ya? Di sekolah juga kan ya, bahkan bukan di sekolah aja sih. Attitude tuh dari rumah nggak sih Pak? Betul, ya dari rumah, sejak dari rumah. Dari kecil dari gitu kecil, ya, dibentuknya. Dibentuk benar. Terus ketika udah masuk ke dunia industri, kadang anak-anak nih masih menyepelekan attitude gitu. Padahal yang nomor satu dilihat itu ya justru attitude-nya gitu. Bahkan dibandingin dengan hard skill-nya mereka, kompetensinya mereka, ya tetap yang dilihat yang pertama attitude-nya dulu. Attitude-nya ya, benar-benar. Sikap ya, bagaimana dia bisa menghargai orang lain dan bagaimana dia attitude di industri itu yang dibutuhkan. Dan satu, ya 5S sudah pasti ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu 5S. Terus ya tadi attitude yang baik tuh
termasuk disiplin, attitude nggak Bu? Sikap Iya. untuk disiplin Iya, gitu. disiplin. Ketika overtime dikit jangan ngeluh, itu kan soal attitude juga Iya, ya. loyalitas lah ya. Loyalitas juga gitu loh maksudnya. Baru saya kemarin tuh ada yang curhat ke saya juga Bu. Ada Pak. Kalau cewek mah mending ya. Cowok nih yang nonton ya. Cowok-cowok nih. Kenapa tuh? Belum ada seminggu. 3 hari apa 2 hari gitu ya. PKL minta pindah. Saya curhat, terus ngobrol sama Pak Rahmat atau sama siapa tuh nggak tahu lah. 2 orang datang, mungkin ke Bogi juga kali ya. Kayaknya tahu. Cet, Pak capek ternyata di sana mah, sok overtime wae, dia bagian FB katanya. Oh, oke. Iya bagian FB, yang lain yang HK mah enak Pak gitu. Kalau FB mah staff di sananya cuman sedikit, akhirnya dia ngandelin kita overtime dan lain-lain gitu. Kata saya teh ada tuh 2 orang, kata saya teh, tapi nggak jadi mungkin udah dikuatin juga ya sama Iya, Bogi udah. sama yang lain. Mudah-mudahan bertahan terus ya, Pak. Bertahan sampai itu. Maksudnya kalian tuh cowok satu ya, masa sama overtime aja, ya ampun gitu. Terus yang kedua, kalau memang di sana dikasih ke pekerjaan yang banyak, positifnya kita berarti ilmunya lebih banyak Iya. yang kita dapetin ya dibanding orang-orang yang dikasih kerjaannya sedikit. Itu kan menurut Iya, saya benar. bonus ya, Iya. bonus yang Setuju, lebih ya gitu, saya setuju. lebih matang gitu harusnya gitu. Kenapa kamu malah ngeluh? Cina? Capek atuh, ya Allah, cowok capek. Ada yang begitu juga Bu, banyak gitu yang cerita. Padahal saya pun nggak ada, maksudnya jarang bersentuhan lah sama yang PKL dan lain-lain. Paling saya jadi guru apa sekarang pembimbing lah ya, Iya. pembimbing. Guru mapel ya. Kebetulan tadi kita kan ya monitoring. Kebetulan kalau di tempat saya masih laporannya baik-baik aja gitu, santai-santai aja. Cuman ada beberapa memang yang attitude gitu ya, benar-benar harus dipersiapkan nih Bu gini ke depan nih Bu Elsa nih selaku apa guru kejuruan gitu ya, bagaimana mempersiapkan anak-anak tuh biar siap di PKL bukan hanya secara kompetensi mereka, tapi juga mental dan attitude mereka harus benar-benar kita siapin gitu. Sehingga ketika masuk ke PKL udah tuh nggak ada lagi, meminimalisir lah kondisi-kondisi yang kayak tadi kita ceritain ya gitu. Ini oknum ya, nggak semua. Iya, nggak semua kok. Nggak semua anak SMK kayak gitu, enggak, tapi ada lah beberapa oknum yang memang punya mental yang buruk gitu. Nah itu biasanya mungkin anak manja, nggak tahu atau nggak ngerti lah juga lah ya kenapa bisa begitu ya. Well, kenapa mau ngomong apa? Tahu aja jadi gitu. Nah, ada yang mau ditambahin nggak Bu Elsa? Kira-kira? Masih Udah. cukup Tapi aman, masih aman. awan. Gini, yang tadi nyambung ceritanya Pak Angga Ya, masalah yang overtime tadi ya Pak. Kan padahal kayak antara overtime sama yang tidak pun kita bisa ambil positifnya ya tadi Iya, kata betul, Pak Angga. Ya sama aja kayak mungkin Bu Elsa pernah juga ngalamin, saya pun dulu pernah ngalamin dari 3 hotel yang pernah saya tempati untuk PKL. Dari ketiganya itu bintangnya berbeda Pak. Oke. Yang pertama saya pernah rasakan, jujur aja itu saya ilmunya kurang dapetnya. Karena apa? Satu, bintangnya juga nggak bintang besar. Ya. Kemudian kerjanya ya bener-bener on time 8 jam, time pulang gitu. Oke. Jadi pekerjaannya nggak terlalu banyak. Oke. Sedangkan dibandingkan waktu saya kuliah, yang tadi saya bilang overtime sampai 10-11 jam, saya dapat ilmu di situ lebih banyak gitu. Ya, itu jadi ambil makanya. positifnya ke situ sebenarnya. Iya, nggak sih, harusnya Bu ya, Elsa? bukan Iya. malah jadi ngeluh gitu. Iya. Maksudnya dikasih ilmu ngeluh gitu. Jadi kita lihatnya ke situ aja sih sebenarnya. Iya benar. Oke, Bu Elsa? Apa? Pernah juga kan ngalamin? Pernah nggak overtime? Waktu itu Sering. di mana sih? Waktu itu di mana? PKL? PKL SMK di kawasan sini. Iya. Diambil lagi Oh, di Ole ya? dari job shadow terus PKL ditarik di, lagi di sama Ole. Apa kita harus balikin semua ke sini ya, Bu ya? Nggak kali ya? Iya gini ya. Semuanya. Iya, sekarang semuanya. lebih dekat ya. Jadi gampang ngontrolnya, biar- benar. biar ini soalnya tapi emang sebenarnya beda lagi nih. Kalau dulu kan emang orang tuanya nggak pernah mau melepas jauh-jauh ya. Iya. Iya. Terus emang anaknya juga nggak mau gitu. Iya. Tapi sekarang mah mereka mau, tapi
ya begitu orientasinya gitu, ngikutin ini gitu, nggak tahu kenapa gitu. Itu sih, oh kita rumit lah ya. Iya. Bener-bener namanya juga gincu, curhat gitu. Iya, Jangan pengen yang curhat. seneng-senengnya aja. Ini kita lagi sedih sebenarnya. Iya, ini ya. sebenarnya mas sedih sih dalam hati. Generasi sekarang sedih. Sedih dulu gini, Sedih, aduh ya Allah. Sedih. Gak ada tisu. Oke, paling itu aja nih. Jadi buat para penonton, kalau di sini ada anak-anak SMK yang lagi PKL atau kelas 11 lah ya, kelas 11 yang nanti bakal PKL, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa kalian pikirin gitu. Iya. Bisa kalian pikirin, coba dong tolong diubah pola pikirnya gitu, bahwa kita masih belajar. Itu aja sih pesan terakhir. Ya Allah, pesan terakhir serem banget. Maksudnya ke penonton buat anak-anak tuh kira-kira pesannya apa sih Bu Elsa? Coba. Jangan banyak ngeluh deh. Oke, Gitu aja. terus Karena dari ngeluh bisa jadi masalah-masalah yang banyak gitu lebih, ya. lebih banyak anaknya nanti. Oke, sip. Lebih Anak banyak masalah. Oh, Anak masalah. Anak lebih masalah. banyak anaknya nanti. Oh, Anak masalah. Lebih ke anak masalah ya. Itu aja. Bugi sekarang. Saya sebenarnya ngeluh boleh, tapi ya tapi sewajarnya. Oke. Jangan terus-terusan ngeluh Iya, gitu. betul. Terus sama satu lagi yang tadi orientasi uang ya, yang masih berpikiran kalau PKL itu dapat uang gitu ya. Mau besarnya seberapa pun dimana dapat uang. Itu tolong diubah, karena kalau pikirannya dari awal kalian udah dapat uang PKL tuh, nanti yang ada PKL-nya nggak akan berjalan dengan lancar karena pikiran kalian ya uang. oke, Gitu. sip. Dah. Udah itu sih Oke. dari saya. Itu lega curhat di sini? Lumayan. Lumayan lega ya. Oke, lega. Lumayan lega nggak sih? Ya Bu, itulah tadi curhatan dari kita semua. Diambil yang baik-baiknya ya Bu Gia, Iya. Bu Elsa, diambil hikmahnya. Kita bertemu lagi. Makasih sekali lagi Bu Gi, Bu Elsa udah mau Sama-sama. mampir di sini, kita curhat-curhat bareng. Saya yang terima kasih ya Pak, karena sudah menampung Siap, curhatan Pak Dokter saya. gitu kan? Oh iya, Bapak Dokter Angga. Siap. Kick Oh iya, Angga. Kik Angga. Oke, kita berjumpa lagi di Gincu berikutnya dengan guru-guru yang tidak kalah gokil-gokilnya. Makasih, dadah semua. Dadah.